السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علي وضع في شكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب. ربنا أجرنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي عدا علينا نعمته في كل نفس ولمحات وأسقي علينا ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أهل الفضيل والقيمالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروا نعمة الله التي وصلنا للإيمان ووصلنا إلى العيد الفطر المبارك. فيا أيها الحاضرون هذا يوم العيد هذا يوم الفرح فرح المسلمون لتوفيق الله إياهم باستكمال بلاء ربهم بفرض الصيام مع التراويح. فرح المسلمين بوعد ربهم بغفران ما اجترحوا من السيئات والاستحلال بعضهم من بعض في الحقوق والوجوب. إخواني رحمكم الله. هذا اليوم الحرام علينا الصيام بعد أن فرض علينا جميع الشهور وعبر أنه فرضه لنكون متقين. فمن هذا اليوم ينبغي لنا أن نبعث في أنفسنا بارتقائها على مراتب التقوى ونهتم بدين ربنا حتى ننال ما وعدنا ربنا حق. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين, jemaah
Salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga baru saja kita ditinggal oleh bulan yang agung, di mana kita melaksanakan perintah daripada ibadah puasa selama 1 bulan penuh, di mana di dalamnya kita mengerjakan berbagai amalan-amalan soleh. Maka oleh karena itu adalah sebuah keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan kenikmatan yang selalu kita syukuri ini akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada beliau, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada saat ini kita bersama-sama bisa merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Kita sudah sampai pada hari di mana kita kembali kepada fitrah, atau kembali kepada kesucian, dan kita bisa menunaikan salat Id bersama dengan baik keluarga kita. Dan akan tetapi bagi kita yang jauh dari keluarga, tentunya tidak lain harapan kita, semoga kita berdoa keluarga kita di kampung halaman semoga senantiasa sehat selalu, diberikan kesabaran, karena kita tanpa kita ada di sisi mereka. Walaupun demikian kita tetap berbahagia dengan datangnya hari raya Idul Fitri ini. Bisa kita rayakan dengan penuh ketawaduan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita yang menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang-orang beriman berpuasa 1 bulan penuh dikembalikan kepada fitrahnya, kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru dilahirkan kembali ke dunia ini. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntunglah bagi saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan janji baginda Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Namun akan tetapi sayang, sungguh 1000 kali sayang, bulan Ramadan Allah berikan kepada kita, namun kita sia-siakan. Mungkin ada di antara kita telah diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita lalaikan, kita ringankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan yang suci tersebut. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan kita di bulan Ramadan adalah sebuah perjuangan keimanan. Iman kita diuji. Apakah lebih berat mengikuti ajakan syaitan untuk tidak berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, ataukah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah Subhanahu
wa taala di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka tentu pelaksanaan ibadah Ramadan kita, puasa kita, tiada lain dan tiada bukan tujuannya hanya semata membentuk kita menjadi orang yang bertakwa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sholat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita semua menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang suci, bulan untuk berupaya meningkatkan keimanan, menambah ibadah kita. Kita harus mampu mengalahkan rasa lapar, kita harus mampu menahan rasa haus. Ramadan adalah waktu untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, bukan malah kalah dengan godaan-godaan syaitan yang selalu mengajak kepada kenikmatan makan dan minum, yang sebenarnya itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kini bulan suci Ramadan telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengarkan lantunan alunan ayat suci Al-Quran di masjid atau di surau dikumandangkan selalu. Semua ibadah dikumandangkan selalu, dan dengan harapan semua ibadah kita diterima di bulan Ramadan kemarin. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta surga dikabulkan. Surga merindukan kedatangan hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hanya di bulan Ramadan lah Allah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk beribadah yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah malam yang walaupun hanya malam, namun apabila kita bertemu dengannya berarti kita sudah beribadah sepanjang dan selama umur kita. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Namun hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita sebagai manusia, lemah keimanan kita dikala kita dijanjikan begitu banyak ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun kita begitu berat melaksanakannya. Akan tetapi sebaliknya, jika manusia yang berjanji akan memberikan upah yang besar, maka tentu kita semua bergegas-gegas untuk melaksanakan, berlomba-lomba untuk meraih upah yang besar tersebut. Tetapi Allah sendiri menjanjikan kita pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diterima di kehidupan yang lebih hakiki, yaitu negeri akhirat. Namun begitu berat kita lakukan. Maka dari itu sungguh merugi orang-orang yang melalaikan daripada bulan Ramadan ini. Karena di dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang sangat paling agung dan mulia, terkhusus diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW, yang tiada lain dan tiada bukan, itulah bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu umur kita apakah nyampe pada tahun depan, namun kita tetap berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan kita mendapati daripada bulan Ramadan yang akan datang, sehingga akan lebih giat lagi kita untuk beramal saleh. Jika pada Ramadan ini kita mungkin lalai jauh dari beramal saleh, namun kita berharap setidak-tidaknya sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa berubah dari tahun sebelumnya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan percaya hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maka kita suatu saat ketika pasti menghadap Allah Subhanahu wa taala,
maka tiada lain dan tiada bukan bekal kita ialah amal soleh kita. Maka kita akan menempuh hidup yang lebih hakiki, yang tidak ada kematian nantinya, yakni di yaumul akhirat nanti. Maka dari itu, hadirin salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, maka kehidupan akhiratlah yang lebih kekal nanti dan abadi. Ma'asyiral muslimin, salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan menyisakan pertanyaan kepada diri kita, apakah yang sudah kita dapatkan dari Ramadan tersebut? Apakah kita akan diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjumpai Ramadan tahun depan? Apakah sebaliknya kita tidak akan dapat lagi merasakan kesucian bulan suci Ramadan tahun depan? Kita akan berpisah dengan orang-orang saat ini ada di samping kita. Kita akan berpisah dengan anak kita, istri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang untuk senantiasa beribadah kepadamu. Bukalah pintu rahmatmu dan taubatmu. Kami meminta kepadamu pintu taubat belum terkunci, dan Engkau akan senantiasa menerima amal ibadah kami. Sebelum kematian menghampiri kami, sebelum semuanya menjadi penyesalan keberpanjangan kepada kami, terimalah segala amal ibadah kami di bulan suci Ramadan, dan bukan kembali dengan Ramadan selanjutnya di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mengagungkan nama dan ciptaannya dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Setelah kita sempurnakan puasa di bulan Ramadan, kita juga diwajibkan mengungkapkan rasa syukur terhadap berjuta nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah selainnya kita bersyukur seraya berharap semoga kita termasuk orang-orang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur. Dengan takbir yang kita kumandangkan saat ini, kita juga meneguhkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ketika bertakbir meneguhkan untuk mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam sanubari kita. Hadirin salat jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita saksikan mulai dari tadi malam bahkan semalam dari sore kemarin, yakni lantunan suara takbir, tahmid, tahlil berkumandang menggema di seluruh penjuru dunia, di mana di saat orang melaksanakan hari raya Idul Fitri, itu artinya kita mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Maha Besar, Maha Perkasa, Maha segala-galanya, dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping kita menjalankan daripada momen ibadah Ramadan, tentunya tak lepas juga kita daripada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan mu'allaqu baina as-sama'i wal ard illa bi zakatil fitri." Bulan Ramadan itu akan tergantung antara langit dan bumi kecuali setelah dikeluarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu kita beruntung jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah merupakan bentuk daripada manifestasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita terutama bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, di mana akan mensucikan orang-orang tersebut. Mungkin ada di dalam keseharian kita selama menjalankan ibadah puasa ada kata-kata yang kotor, ada kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan, maka dengan demikian
kesucian, mengeluarkan zakat fitrah merupakan pembersih daripada hal-hal yang mengurangi daripada ibadah-ibadah puasa kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita ini, bisa mengeluarkan kewajiban kita berupa mengeluarkan zakat fitrah. Dan tentunya ini zakat fitrah ini maka diberikan kepada orang-orang yang berhak, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu. Dan satunya di antaranya adalah yang diutamakan kepada fakir dan miskin. Maka dari itu, dengan kegembiraan daripada saudara-saudara kita fakir dan miskin, maka tentu juga dia merasakan kebahagiaan menikmati momen di hari raya Idul Fitri ini. Hadirin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu, hari raya Idul Fitri adalah hari di mana kita menjalin silaturahim. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan momen hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini untuk saling bersilaturahmi. Mungkin ada kesalahan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, dan tentunya sudah pasti tidak akan pernah kita mungkiri bahwasanya kesalahan itu pasti ada. Sebaik apapun orangnya, maka tentu kita tetap merasa salah dan hilaf. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara saudara-saudara kita yang saat ini belum bertegur sapa, maka marilah momen hari raya Idul Fitri ini kita saling mengunjungi, saling bertegur sapa, menjadi mempererat silaturahim kita. Dan selanjutnya, apabila saat ini mungkin kita jauh dari keluarga dan saat ini kita di perantauan, tentunya kita bersyukur di zaman sekarang tentu banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menghubungi daripada keluarga-keluarga kita. Maka dari itu, dari momen hari raya, di hari kebahagiaan ini, marilah kita jalin terus tali silaturahim kita, baik kepada saudara-saudara kita, baik keluarga kita, orang tua kita, istri kita, dan anak-anak kita, terutama pada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita lupakan orang tua adalah tak tertandingi nilainya. Karena Allah mengatakan ridho Allah itu tergantung kedua orang tua kita. Maka Allah itu tergantung kedua orang tua kita. Seandainya Bapak Ibu, orang tua kita sudah tidak ada lagi, maka doakan, mintakan kepada Allah supaya mereka diampuni. Akan tetapi jika masih sehat, maka silahkan hubungi beliau-beliau, baik ibu kedua orang tua kita, guru-guru kita, maka kita hubungi di momen hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dilembutkan hati kita untuk mau menjalin silaturahim ini. Walaupun sebesar apapun kesalahan kita, percayalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Maka insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana pada hari ini kita keluar seperti bayi yang baru lahir, kita kembali kepada kesucian. Maka mulai hari ini, pertanggal 1 Syawal ini, kita termasuk bayi yang baru lahir, bersih dari segala noda dan dosa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan, baik ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, dan amal jariah kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا وزهرنا ومصطفى يا مولانا محمد. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, afala ni'amihi alaina wa'adhan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أسباب نعمه علينا ظاهرها وباطنها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه على الكمال في بقاء الحق بدعاها وقراها بلادنها وهدانها. الله أكبر. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang penuh berkah ini, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Kami mohon ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa anak kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami semua yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, panjangkan umur kami agar kami senantiasa dapat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, kami mohon bimbinglah kami agar kami dapat menjalankan apa yang Kau perintah dan menjauhi apa yang Kau larang, sebagaimana Engkau telah mendidik kami selama 1 bulan. Karena kami tahu bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kau gembeleng kami dengan melaksanakan ibadah puasa. Kau gembeleng kami dengan melaksanakan qiyamul lail. Kau gembeleng kami dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah di malam harinya. Dan Kau gembeleng kami untuk senantiasa bisa berinfak dan bersedekah. Maka oleh karena itu, berikanlah terus di dalam hati kami supaya apa yang kami lakukan di bulan suci Ramadan tersebut selepas keluar dari bulan suci Ramadan terus bisa kami istiqomah menjalankannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, kuatkanlah iman kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, berkahi hidup kami, berkahi rezeki kami, dan kami mohon kepada Engkau, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami dari kematian su'ul khatimah. Kami mohon perlindungan dari siksa kubur, siksa api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam surga-Mu, surga yang telah Kau janjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'izukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yashkurkum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.